Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pena Solopuro. Di sini saya Anggun Siva Anindya selaku anggota bidang perkaderan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Solopuro periode 2021-2023. Nah, dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama silakan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Arif Mahmudota Ayun, bisa dipanggil Ayun. Kalau secara jabatan di pimpinan daerah sekarang di pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, sekarang menjadi ketua bidang perkaderan di periode 2021-2023. Baik, sekarang ya di kali ini di Tech Talk Show kali ini ya kita bersama Ibu Mati Ayun ya selaku ketua bidang perkaderan pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Lamongan seperti itu. Nah, bagaimana kabarnya Ibu Mati Ayun di pagi hari ini? Alhamdulillah biasa di tengah persiapan kawan-kawan menghadapi vokasi, kemudian agenda-agenda yang lain yang berbau yang di ranah IPM juga ya kesibukan pribadi yang lain dengan kondisi yang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya berarti Ibu Mati. Terima kasih ya Ibu Mati Ayun. Nah, selanjutnya gitu kan ya di sini kami dari bidang perkaderan Ikatan Pelajar Muhammadiyah cabang Solopuro gitu kan ya. Ada yang namanya talk show gitu kan. Di sini kita akan berbincang gitu terkait vertasi. Apa sih sebenarnya vertasi? Dan apa cara-cara melakukan vertasi dan sebagainya seperti itu ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya akan menanyakan ya sedikit pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang akan memantik kepada Ibu Mati Ayun dan akan dijawab oleh Ibu Mati Ayun nantinya ya. Mungkin yang pertama gitu kan ya. Apa sih sebenarnya itu ya namanya vertasi itu apa sih menurut Ibu Mati Ayun sendiri? Jadi kalau ketika kita lagi di bangku sekolah di awal-awal itu ada namanya perkenalan antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan siswa dan yang lain sebagainya dalam lingkungan sekolah. Kalau di Muhammadiyah, pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga di Desmen juga seluruh yang ada di Muhammadiyah pokoknya itu sudah sepakat bahwasanya namanya adalah Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa. Dan di sisi lain kalau di dinas pendidikan kemudian di ranah-ranah pendidikan yang lain kan barangkali kita mengenal sebagai MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah atau masa orientasi sekolah atau istilah-istilah lain yang biasa disebutkan di dalam lembaga-lembaga itu. Namun di dalam IPM sendiri sudah menaungi Fortasi atau Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa. Harapannya adalah IPM ini mampu menyeragamkan masa pengenalan lingkungan sekolah itu dengan nama Fortasi. Itu dulu tujuan yang paling benar-benar paling utama gitu. Sebelum bagaimana nanti mekanisme Fortasi itu dilakukan, sebelum bagaimana Fortasi itu sendiri dilaksanakan secara teknis dengan buku panduan yang sudah ada dan sebagainya. Istilahnya kalau di IPM sudah menyeragamkan dulu nama Fortasi yang disebut sebagai masa pengenalan lingkungan sekolah. Kayaknya seperti ya vertasi itu kalau kita sederhanakan saja lah kalau bisa di luar sekolah-sekolah yang lain yang namanya MPLS itu ya Ibu Mati Ayun. Jadi vertasi, forum, ta'aruf dan orientasi siswa seperti itu. Dan sudah dapat buku panduan tersendiri gitu kan ya Ibu Mati Ayun. Baik, terima kasih jawaban sangat luar biasa ya dari Ibu Mati Ayun ini gitu kan ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya tuh ya Ibu Mati, kita kan sudah mengetahui pengertian dari vertasi itu apa gitu kan ya. Nah, selanjutnya kita akan tanya gitu, bagaimana sih caranya gitu, metode yang efektif untuk melakukan rotasi di masa ini di era VUCA yang mana serba tidak tentu dan sebagainya seperti yang dikeluarkan. Silakan dijawab. Kebetulan hari ini di akhir Juni ya, bulan akhir Juni ini beberapa hari yang lalu tempo hari pimpinan pusat IPM itu sudah meluncurkan buku panduan terkait dengan formasi di tahun 2022. Tentu pimpinan daerah IPM Lamongan juga dari tahun ke tahun sudah memiliki buku panduan secara khusus untuk daerah Lamongan sendiri. Artinya buku panduan yang diterbitkan oleh pimpinan pusat itu kan sangat general, se-Nusantara, se-Indonesia Raya itu memakai buku itu. Namun tidak ada salahnya ketika pimpinan wilayah, kemudian pimpinan daerah itu membuat buku fortasi sendiri untuk kalangan
sendiri. Seperti misal di dalam buku panduan sortasi oleh pimpinan pusat itu berisikan mekanisme sortasi secara umum, artinya ada luring, ada daring, juga ada hibrid. Tentu ketika tiga hal itu dilakukan di Lamongan tentu sangat kurang efektif, karena di Lamongan sendiri sudah tidak ada lagi yang namanya daring sama hibrid. Jadi IPM Lamongan di tahun 2022 ini juga ikhtiar untuk menerbitkan buku panduan lagi. Jadi selama 2018 yang lalu kami sudah mengeluarkan, kemudian setiap tahun di-upgrade bagaimana mekanisme yang paling tepat di tahun ini. Kemudian 2021 dengan kondisi corona ya, di awal-awal tahun 2020 sebenarnya sudah. Namun 2021 ini kemudian semakin merambah kemana-mana, maka mekanismenya ditambah ada luring, daring, dan juga hibrid. Kalau dari IPM Lamongan. Kalau dari BRD ini, kami dari bidang perkantoran khususnya dan bidang-bidangnya lain dan pimpinan daerah IPM Lamongan itu sepakat bahwasanya kita adakan secara luring. Juga beberapa kali kami sudah audiensi, sudah rapat koordinasi bersama dengan Didasmen PDM Lamongan, juga Didasmen seluruh cabang yang ada di Lamongan untuk menyelenggarakan votasi ini sepakat luring. Maka buku panduan yang telah diterbitkan oleh pimpinan pusat itu kemudian kami rangkum, kemudian kami terbitkan lagi khusus untuk daerah Lamongan secara luring. Mekanismenya ya sebenarnya tidak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Di dalam buku itu terdapat jadwal votasi, berapa lama acara votasi itu dilaksanakan, kemudian materi-materi apa yang harusnya disampaikan, kemudian siapa saja yang melaksanakan votasi, tadi dari panitia, kemudian ada tim fasilitator, kemudian ada tim pembina dari guru, kemudian ya dari materi-materi itu harusnya alur penyampaiannya seperti apa, materi apa yang dari andaikan kan ada materi keislaman. Nah, keislaman itu seperti apa yang akan disampaikan oleh materi ke depan saat votasi itu. Hal-hal tersebut dalam 3 sampai dengan 5 hari waktu pelaksanaan votasi yang sewajarnya itu sudah diatur di dalam buku panduan yang dalam waktu dekat ini akan kami launching seperti itu. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa ya dari Marti Ain lagi-lagi gitu kan ya. Sudah kita tahu bahwasanya ternyata metodenya berbeda-beda juga, itu mempengaruhi juga terkait buku panduan investasi dan sebagainya. Dan tentunya di IPM Lamongan sendiri ya sudah melaksanakan secara luring gitu kan ya, sudah benar-benar luring karena ya sudah sesuai lah dengan koordinasi dari atas gitu. Nah, mungkin selanjutnya ya Ibu Ati Ayu, kita sudah mengetahui dari pengertian apa itu votasi, lalu apa sih metode yang efektif yang dalam untuk votasi itu apa gitu ya. Nah di sini saya ingin bertanya ini Ibu Ati Ayu terkait arah gerak gitu kan. Arah gerak votasi di Kabupaten Lamongan di pimpinan daerah seperti apa seperti itu? Dari buku panduan yang kami terima dari pimpinan pusat itu semua bidang yang ada di IPM harusnya saling berkolaborasi. Kalau boleh kita sebut, votasi memang yang punya gawe adalah bidang perkantoran. Namun di dalam mekanisme, kemudian materi-materi, kemudian metode yang disampaikan ketika votasi itu ternyata juga bidang-bidang lain juga wajib dan dianjurkan untuk mengikuti. Artinya di sana ada bidang kesehatan, kami punya bidang kesehatan, dan sebagainya itu bisa gitu ikut gitu. Artinya saling berkolaborasi. Kemudian ada materi-materi tentang pelajar sehat, pelajar tagline-tagline yang sudah digagas oleh pimpinan pusat dan juga pimpinan-pimpinan himpunan yang ikut turut serta untuk dimasukkan di dalam alat transportasi ini. Namun lagi-lagi karena Lamongan ini menjadi daerah yang ada banyak sekali lembaga dari ini terlebih SMP dan juga SMA ya, jenjang SLTP dan juga SLTA itu sangat banyak sekali gitu. Contohnya yang sangat banyak. Maksudnya gini, ketika SMP, SLTP, SLTA itu
ingin mengadakan masa orientasi siswa, yang nomor satu arah geraknya adalah kita harus benar-benar menyerahkan nama formasi teman-teman. Karena kasusnya adalah di beberapa lembaga memang masih menyelenggarakan formasi itu ada. Selain formasi itu ada, mereka juga menyelenggarakan MPLS. Jadi dua agenda yang sebenarnya bisa disatukan dengan nama formasi saja. Namun ada yang membagi untuk masih MPLS karena terikat dengan dinas pendidikan misalnya. Namun kan di sini dalam cakupan IPM formasi itu ya MPLS. Kita sebenarnya cuma nama, tapi kan mekanismenya itu sudah diatur di dalam buku panduan yang diterbitkan oleh pimpinan pusat dan kemudian nanti akan diturunkan lagi oleh pimpinan daerah. Sebagaimana pimpinan daerah itu melihat sebagaimana arah atau kondisi yang ada di Lamongan itu seperti apa, maka di dalam buku panduan itu kami serahkan jadi ya dari materi-materi sudah kita siapkan. Ada kok nanti kalau teman-teman butuh filenya, kemudian ketika bukunya sudah launching juga akan diberikan kepada seluruh lembaga dan juga pimpinan cabang se-daerah biar seragam banget gitu. Itu ya berarti Ayu. Jadi formasi ini ada geraknya tuh sebenarnya bisa disamakan ya dari PM Lamongan nanti bisa ke cabang-cabang dan sehingga apa ya beberapa lembaga yang ada dari sekolah dari segi SMP maupun SMA ini bisa sama semua gitu ya terkait formasi sehingga tidak apa ya membuang-buang waktu juga gitu ya melatih antara sudah ada di MPLS ya masih yang importasi lagi gitu kan. Maksudnya seharusnya kan importasi itu sudah satu nama gitu ya. Karena memang di IPM itu yang namanya kita juga forum untuk mengenal. Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya siswa-siswa yang masuk ke dalam SLTP atau SLTA-nya Muhammadiyah itu semuanya mengenal Muhammadiyah. Jadi tidak semua mengenal kan? Informasi itu merupakan suatu wadah yang paling awal banget ketika siswa-siswa itu masuk di dalam lembaga Muhammadiyah. Artinya formasi benar-benar harus dibentuk, harus diperkenalkan bagaimana Muhammadiyah dan bagaimana IPM itu sendiri. Itu kalau hal-hal tersebut tercapai, insya Allah kami sudah sangat bersyukur. Tidak perlu muluk-muluk yang harus mekanismenya sesuai banget sama bagaimana, tidak perlu gitu. Yang penting namanya itu seragam, kawan-kawan siswa baru itu paham terkait Muhammadiyah dan juga IPM di formasi itu. Terima kasih Pak Galuh. Jadi sudah tidak tahu bersama dengan bahasanya gerak dari vokasi di Lamongan itu seperti apa gitu ya. Dan poin pertama tadi pengertian vokasi, lalu metode efektif vokasi di Lamongan ini seperti apa gitu kan ya. Terus yang ketiga ada arah gerak vokasi gitu ya, di Kabupaten Lamongan seperti apa juga. Nah mungkin ini yang terakhir dari saya gitu ya, melatih gitu ya, saya mau bertanya. Mungkin dari beberapa tadi yang sudah kita bahas sebenarnya terakhir ini saya ingin bertanya, hal apa sih nanti akhir yang harus kita siapkan yang harus kita siapkan untuk menyelenggarakan vokasi karena mungkin ya ada beberapa lah yang namanya hal penting yang benar-benar harus kita kuasai atau harus kita siapkan benar kita siapkan seperti itu ada. Hal-hal yang perlu disiapkan di beberapa hari menjelang vokasi. Sebenarnya persiapan vokasi ini bisa dilaksanakan hanya satu atau dua bulan. Sudah bisa dilaksanakan. Karena memang buku panduan yang dari pimpinan pusat kemudian diturunkan kepada wilayah dan juga daerah itu kan butuh waktu. Maka paling tidak kami dari PDPM Lamongan memberikan waktu kawan-kawan sekitar ya 2 pekan untuk persiapan. Karena buku itu juga akan kami sebar kurang dari 2 pekan sebelum vokasi diselenggarakan. Yang perlu disiapkan sebenarnya kawan-kawan pimpinan ranting sekolah ya terutama dan juga pimpinan cabang itu harus berkoordinasi dulu sama didasmen pimpinan cabang masing-masing. Karena itu merupakan arahan dari didasmen pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan. Kala itu ketika kami rapor dan juga audiensi gitu. Maka kawan-kawan ini himbauan kepada seluruh kawan-kawan cabang saja ya, terutama Solo Pulau. Maka kawan-kawan cabang harusnya adalah berkoordinasi dengan didasmen. Ketika sudah berkoordinasi, ngomong baik-baik kepada kepala sekolah yang bersangkutan, kemudian kepada wakil kesiswaan, kemudian
lebih kepada pimpinan ranting lembaga yang bersangkutan. Itu yang perlu disiapkan sekali. Artinya komunikasi harus terjalin dengan cakupan itu. Dari Dikdasmen kemudian dari PCIPM juga saling berkoordinasi, pun kemudian dari pimpinan ranting. Adapun yang perlu disiapkan dari inti penyelenggara formasi sendiri adalah kawan-kawan harus membentuk kepanitiaan sudah sangat tertutup. Selain itu juga harus membentuk fasilitator, karena mau tidak mau kepanitiaan dan juga fasilitator itu kira-kira berbeda tupoksi. Ketika panitia menyelenggarakan, namun fasilitator ini adalah yang mengolah pelatihan, yang mengolah 3 sampai dengan 5 hari vokasi ini adalah fasilitator. Nanti ada MOT yang mengarahkan hari pertama ini ada materi apa, kemudian orientasinya bagaimana, konsepnya bagaimana sampai dengan hari terakhir. Kemudian ada kawan-kawan tim fasilitator yang lain yang membuat konsep dari kelas vokasi itu sendiri. Barangkali hari-hari ini sekitar Juni sampai dengan awal Juli yang perlu teman-teman persiapkan adalah konsep, kemudian mau mengundang siapa sih narasumbernya ketika mengisi materi, ya yang paling penting adalah koordinasi. Baik, terima kasih ya. Saya ingin menanggapi juga terkait fasilitator tadi yang disampaikan oleh panitia ini terkait antara panitia dan fasilitator masih banyak ini antara kesalahpahaman di Hipmawati sekalian secara masalah kurang terkait fasilitator ini tuh kayak masih dimasukkan dalam panitia, padahal sebenarnya fasilitator inilah yang kunci utama yang mengatur jalannya pelatihan. Yang mengatur dan mengatur itu yang disebut fasilitator. Mungkin itu sedikit informasi kepada Ikhwan dan Hipmawati sekalian terkait tadi sedikit info terkait fasilitator dan panitia dan sebagainya. Nah, mungkin dari perbincangan kita yang sudah dari awal tadi saya sebagai host sebagai host di talkshow kali ini izin menyimpulkan terkait apa yang sudah menjadi bahasan yang pertama mungkin dari fortasi fortasi sendiri tadi forum ta'aruf forum ta'aruf dan orientasi siswa seperti itu. Nanti sudah kita ketahui bersama bahwa sebelum kita memasuki sebuah jenjang baru tentunya kita harus mengenal. Kalau kita tidak mengenal maka tidak akan sayang. Itu sebuah pepatah benar pengertiannya. Karena itu makanya kita harus mengenal terlebih dahulu. Nah itulah fortasi sebenarnya. Jadi kalau antara MPLS dan fortasi sebenarnya intinya sama, tapi ya sudah kita samakan di IPM adalah fortasi seperti itu. Nah metode efektif masa ini fortasi sudah kita ketahui 2 tahun kita dilanda pandemi dan sebagainya tetapi di tahun 2022 ini metode yang efektif tentunya di IPM Malang ini berjalan secara luring seperti itu. Nah untuk arah gerak fortasi arah gerak fortasi di Kabupaten Lamongan tentunya dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Lamongan biasanya arah gerak ini tuh kita samakan semua dari beberapa cabang yang ada, intinya dari atasan macam dari pusat dan lain sebagainya kita samakan sehingga nanti bisa sama-sama seperti itu. Nah yang terakhir mungkin saya simpulkan dari hal-hal apa sih sebenarnya yang kita perlukan dalam menyiapkan fortasi seperti itu. Yang paling utama adalah komunikasi, karena tanpa adanya komunikasi maka semua itu tidak akan berjalan jadi harus ada komunikasi, selain itu ada koordinasi. Nah koordinasi koordinasi antara panitia, fasilitator dengan kepala sekolah dan sebagainya. Mungkin itulah yang sangat penting yang harus diperlukan sebelum melakukan fortasi. Mungkin sebelumnya closing statement dari Mawati Ayu selaku narasumber kita sebagai ketua bidang kader pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Lamongan. Ini sebenarnya pesan saja untuk kawan-kawan pimpinan cabang dan juga ranting, terutama Solo Puro dan barangkali cabang-cabang yang lain dan seluruh ranting yang ada di Kabupaten Lamongan. Kami selalu mendapatkan pesan dari bapak-bapak PDM ataupun bapak-bapak Dikdasmen
untuk dari pimpinan cabang itu seharusnya mengenal dari pimpinan cabang Muhammadiyah dan juga pimpinan cabang IPM, juga di Dasmen juga saling mengenal siapa sih kepala sekolah lembaga yang ada di sana, biar terjalin komunikasi dua arah yang benar-benar harmonis gitu. Harapannya itu. Dan kawan-kawan juga saya harap dari pimpinan daerah juga mengawal jalannya votasi pada tahun ini terlebih. Evaluasi yang ada di tahun-tahun sebelumnya itu dicermati, harusnya apa yang perlu diperhatikan, kemudian karena ini di tahun-tahun sebelumnya di 2020 dan 2021 itu kan kira-kira kurang efektif karena online. Karena Lamongan ini kira-kira kalau dipaksa online itu kurang bisa efektif seperti kabupaten atau kota yang lain barangkali. Maka metode-metode yang sudah kami atur di dalam buku panduan itu seharusnya untuk dilaksanakan. Adapun nanti kawan-kawan ketika ingin menyesuaikan dengan kondisi yang ada di cabangnya masing-masing, silakan. Kalau secara komunikasi kami dari PDIP Lamongan memang sangat terbuka. Silakan kawan-kawan ingin menghubungi via WA atau ingin bertemu, silakan. Kalau kami akan selalu menyempatkan gitu. Biar bagaimanapun komunikasi yang akan kami bangun, yang akan kawan-kawan pertanyaan-pertanyaan yang akan kawan-kawan tanyakan untuk kami itu adalah demi kebaikan dan demi kemajuan votasi di tahun ini. Itu saja pesan dari saya yang benar-benar saya khawatirkan adalah tidak ada komunikasi. Nomor satu adalah komunikasi dan juga koordinasi. Itu saja. Baik, terima kasih ya penyampaian dari pelatih Agil yang sangat luar biasa gitu ya. Bagi kita semua gitu ya untuk Ikmawan dan Ikmawati sekalian gitu ya. Mungkin itu saja jadi saya selaku host gitu ya di talk show Votasi ini saya dalam mengalur gitu ya, memantik pertanyaan yang ada tadi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan karena manusia tempatnya salah dan lupa. Inna fi yadi subhan amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha. Sesungguhnya di tangan pemuda itu adalah kehidupan umat gitu kan ya. Kemajuan suatu umat ada di tangan seorang pemuda dan wa fi aqdamiha hayatuha. Kehidupannya juga terbantu pada kaki seorang pemuda. Karena Insinyur Soekarno sudah pernah berbicara, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia, seperti itu ya. Jadi semangat untuk para pelajar sekolah pro gitu kan yang akan mengadakan votasi. Saya izin pamit undur diri. Akhirnya nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.